ikhwan sekalian, secara bahasa nifaknya atau kemunafikan ini termasuk dalam pengelabuan dan makar, yaitu dengan menampakkan sisi baik dan menyembunyikan sisi buruknya. Nah, menurut istilah syar'i, ya, nifak atau kemunafikan ini ada dua macam. Yang pertama adalah kemunafikan besar atau nifak akbar. Apa itu kemunafikan besar atau nifak akbar? Yaitu menampakkan keimanan, yaitu beriman kepada Allah, ya, malaikat, kitab suci dan sebagainya, lalu menyembunyikan kekafiran. Bisa jadi kekafiran secara total, artinya tidak beriman sama sekali, atau tidak mengimani sebagian. Nah, kemunafikan jenis pertama inilah yang ditemukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan untuk mencela orang munafik jenis ini. Bahkan Al-Quran mengkafirkan mereka. Al-Quran pun menyebutkan bahwa pelaku jenis ini berada pada dasar paling bawah dari neraka. Nah, yang kedua adalah kemunafikan kecil atau nifak asghar. Nah, itulah nifak al-amal, yaitu kemunafikan amalan, yaitu menampakkan diri soleh, ya, di depan orang, padahal keadaan batin tidak seperti itu. Baik para ikhwan sekalian, lalu apa ciri-ciri orang munafik, ya? Nah, kita akan bahas ini. Ciri-ciri orang munafik ini sebagian sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi. Ya, salah satunya adalah dari An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un min kunna fihi kana munafiqan wa in kana khoslatun minhunna fihi kanas fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha man idha hadasa kadzaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha khasama fajara wa idha ahada ghadara kharajahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 4 tanda seseorang itu disebut munafiknya. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. 4 hal itu adalah jika berkata berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika berdebat ia berpaling dari kebenaran, jika membuat perjanjian ia melanggar perjanjian atau mengkhianati. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sedangkan ada juga hadis lain yang melengkapi tanda munafik, yang selain hadis tadi di atas, ya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min alamatil munafikin salasatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khan. Di antara tanda munafik ini ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika diberi amanah berkhianat. Nah, sedangkan ada juga riwayat lain yang menjelaskan ayatul munafiqi salasun wa in soma wa shalla wa ja'ama annahu muslimun. Tanda munafik itu ada 3, walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan sholat, lalu ia mengklaim dirinya muslim. Nah, para ikhwan sekalian, berdasarkan hadis di atas maka dapat diketahui bahwa tanda-tanda munafik itu ada 5, ya, kalau melihat hadis-hadis tersebut di atas. Yang pertama adalah jika mengatakan suatu perkataan di mana orang yang mendengar begitu mempercayainya, padahal yang dikatakan itu adalah suatu kedustaan.
Yang kedua adalah jika berjanji, tidak menepati. Di sini ada dua macam nih. Sejak awal berniat tidak akan menunaikan janji. Ini yang pertama. Inilah orang yang paling jelek dan mengingkari janji. Yang kedua adalah berjanji dengan niat akan menunaikan, kemudian ia tidak menepati padahal tidak ada uzur. Nah, itu ya. Jadi macam berjanji itu seperti itu. Jadi kalau pertama berjanji, ya dia dari awal sudah punya niat tidak akan menepati janji itu. Nah, yang kedua adalah akan menepati janjinya, tetapi dia tidak menepati walaupun tidak punya uzur ya gitu. Yang ketiga adalah jika berdebat, ia fujur. Artinya sengaja keluar dari kebenaran hingga kebenaran menjadi suatu kebatilan dan kebatilan menjadi suatu kebenaran. Jadi jika seseorang punya kemampuan berdebat nih ya, lalu ia membela kebatilan sehingga membuat kebatilan itu tampak benar bagi yang mendengarkan, ini adalah sejelek-jelek keharaman dan perangai munafik yang paling jelek. Dan yang keempat, ciri dari orang munafik itu adalah jika membuat perjanjian lalu melanggar dan tidak memenuhi perjanjian tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah jika diberi amanat, ia berkhianat. Jadi ketika seseorang diberi amanat, harusnya ia kan tunaikan nih amanat tersebut, tetapi ia berkhianat itu. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, ia bersabda, likulli ghadirin liwaun yaumal qiyamah yuqalu hadhihi guduratun fulan. Setiap pengkhianat ini memiliki bendera pada hari kiamat kelak. Lalu dikatakan kepadanya, inilah pengkhianat si fulan. Itulah mungkin para ikhwan yang bisa saya sampaikan terkait dengan ciri-ciri orang munafik. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik.